Berita F1 hari ini, gaji Pierre Gasly akan naik 3 kali lipat saat memperkuat Alpine mulai musim depan. Akhir pekan lalu, BWT Alpine F1 akhirnya mengumumkan telah berhasil mendatangkan Pierre Gasly dari Scuderia AlphaTauri mulai musim 2023. Gasly menjadi pilihan Alpine dari daftar panjang nama pembalap yang mereka seleksi untuk menggantikan juara dunia 2 kali yakni Fernando Alonso yang akan hengkang ke Aston Martin mulai tahun depan. Bergabungnya Gasly membuat Alpine benar-benar menjadi tim murni Prancis karena seperti Esteban Ocon, pembalap berusia 26 tahun itu juga berasal dari wilayah Prancis yakni Normandia. Kedatangan Gasly tidak hanya diharapkan mampu mendongkrak Alpine, tapi juga membantu mereka lebih menarik lebih banyak sponsor asal Prancis. Sekedar informasi, musim ini, seperti dikutip oleh motorsporttickets.com, Gasly menerima 4,75 juta euro atau sekitar 70,84 miliar dari AlphaTauri. Jumlah yang sama dengan yang diterima oleh Esteban Ocon serta George Russell di Mercedes. Dari sisi finansial, Pierre Gasly sangat diuntungkan bergabung dengan tim Alpine. Isunya, kepindahan Pierre Gasly ke Alpine ini diikuti peningkatan gaji yang sangat fantastis. Pemenang GP Italia tahun 2020 itu kabarnya bakal menerima gaji fantastis dari Alpine, yakni 15 juta euro hanya untuk musim 2023. Jumlah itu bukan hanya 3 kali lipat dari apa yang diterimanya saat ini. Secara hitung-hitungan ekonomi, gaji baru Pierre Gasly di Alpine sama dengan apa yang diterima Alonso antara tahun 2021 dan 2022. Namun, gaji Pierre Gasly di Alpine nanti bisa saja naik ataupun turun pada musim 2024. Tergantung banyaknya jumlah balapan di kejuaraan dunia Formula One musim tersebut. Sebelum resmi ke Alpine, Gasly sejatinya sudah mendatangani kontrak baru dengan AlphaTauri untuk musim 2023. Hal itu sebagai buntut dari dipertahankannya Sergio Perez oleh tim Oracle Red Bull Racing. Saat itu, dengan kontrak barunya, Gasly di AlphaTauri sudah dinaikkan 2 kali lipat menjadi 10 juta euro. Yang pasti, dengan bergabung ke Alpine, Pierre Gasly akan memulai hidup baru dengan target berkarir di tim papan atas pada tahun 2025 atau mungkin 2026. Hal serupa dilakukan oleh Carlos Sainz yang meninggalkan Scuderia Toro Rosso untuk bergabung ke tim Renault menjelang akhir musim 2017. Ia lalu memantapkan teknik dan mental di McLaren selama 2 musim sejak 2019 untuk kemudian bergabung ke Scuderia Ferrari mulai musim 2021. Titel kedua Max Verstappen lebih spesial ketimbang gelaran pertama. Max Verstappen merasakan emosi yang berbeda saat menjadi kampion Formula One untuk kali kedua di Grand Prix Jepang akhir pekan lalu. Torehan mengesankan Supermax ini bahkan membawanya sejajar dengan Fernando Alonso. Yang menarik, kedua driver tersebut sama-sama mengemas 32 kemenangan dalam perjalanan menuju gelar kedua dalam Formula One. Sang pembalap sudah lebih dulu mengujinya di GP Suzuka saat kejuaraan masih menyisakan 4 balapan terakhir. Usai sukses merengkuh titel F1 tahun 2022, Max Verstappen berpeluang besar melampaui rekor kemenangan semusim oleh Michael Schumacher, yakni 13 podium tertinggi yang dicetak sang legenda pada 2004 silam. Tak hanya itu, jika berhasil melakukannya, Verstappen juga bakal memecahkan rekor pendahulunya yakni Sebastian Vettel yang sama-sama menorehkan 13 kemenangan dalam 1 tahun, tepatnya musim 2013. Saya kira yang pertama selalu sedikit lebih emosional, tapi yang kedua mungkin lebih indah. Verstappen membuka musim baru dengan penampilan yang mengecewakan. Hanya mampu finish di posisi 19 dalam seri pertama GP Bahrain, dia kemudian mengalami DNF ketika RB18 diterjang masalah mesin di GP Australia. Saat itu Verstappen berjarak 46 poin. Selisih yang jauh ini sempat membuatnya ragu apakah dia dapat merebut gelar juara dunia kembali. Akan tetapi, rentetan blunder strategi Ferrari dan kinerja Red Bull yang begitu superior mampu membalikkan keadaan. Skuad yang dikomandoi oleh Christian Horner itu mampu membangun paket mobil yang lebih kencang dan kompetitif ketimbang lawan-lawannya. Tahun lalu semuanya sangat bergantung pada kualifikasi.
Dan begitulah cara Anda biasanya memenangi balapan. Sekarang, bahkan dengan beberapa penalti mesin, kami bisa kembali ke depan. Ini benar-benar tahun yang menyenangkan, dan tentu saja ini adalah tahun yang sangat istimewa. Itulah mengapa saya berpikir kami benar-benar harus menghargainya, dan benar-benar menikmatinya. Mercedes tak cemas, Nyck de Vries akan bocorkan rahasia ke Red Bull. Setelah beberapa tahun menjadi pembalap cadangan The Silver Arrows, Nyck de Vries akhirnya berhasil mewujudkan impinya untuk bertarung di F1 secara reguler. Pemuda asal Belanda itu berpindah kokpit ke AlphaTauri mulai musim 2023. Adik Red Bull tersebut merekrutnya untuk menggantikan Pierre Gasly yang berpindah ke Alpine. Pada dasarnya sang juara dunia Formula E tersebut tidak asing dengan mobil F1 tahun 2022. Sebagai pembalap cadangan Mercedes, ia kerap terbang ke berbagai trek dan menguji W13 di sesi latihan bebas. Pembalap berdarah Indonesia itu juga pernah mengemudikan Williams dan Aston Martin di sesi yang sama. Bahkan, ia mampu meraih poin perdana untuk skuad Williams ketika menggantikan Alexander Albon. Namun beberapa penggemar Mercedes khawatir. Hal itu merupakan strategi Red Bull untuk menggali informasi serta konsep teknologi yang dimiliki Mercedes. Namun, Direktur Teknis skuad Jerman yakni Mike Elliott menepis ketakutan mereka. Kepada motorsport.com, ia menegaskan bahwa AlphaTauri dan Red Bull tak mungkin bisa memanfaatkan informasinya. Saya sangat gembira bahwa Nyck mempunyai kesempatan ini. Mungkin itu ketidakkeberuntungan melihat kemana dia pergi, tapi itu tidak penting. Saya kira dia pantas mendapatkannya. Dia menunjukkan beberapa kali sebagai pembalap yang luar biasa. Senang bekerja dengannya ketika dia berada di garasi. Dia tahu tentang memahami mobil dengan sangat baik. Formula One berubah dengan sangat cepat. Dia belajar dengan cepat dan itu artinya apa yang dia katakan setahun lalu mungkin tidak terlalu berguna untuk sekarang. Yang jelas, sejak AlphaTauri menunjukkan ketertarikan pada de Vries, pembalap tersebut sengaja dikeluarkan dari proyek mobil untuk musim 2023. Langkah tersebut mengantisipasi kalau ada informasi yang diberikan kepada tim lawan yang dipimpin oleh Christian Horner. Terima kasih telah menonton channel kami. Salam Daily F1 Indonesia.